Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Trias. Hayo, siapa yang lagi kangen dengan telur dadar Padang? Atau penasaran bagaimana cara bikin telur dadar Padang yang tebal dan nikmat itu? Nah, kali ini saya akan share cara pembuatan telur dadar Padang yang tentunya tebal dan nikmat ya teman-teman. Yuk langsung aja kita intip apa saja bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 6 butir telur ayam, atau kalau kebanyakan bisa pakai setengah resep ya, nanti ini bisa diganti dengan telur bebek sesuai dengan selera aja. Pastinya rasanya lebih gurih kalau pakai telur bebek. Ada 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, ini akan saya haluskan dan yang ini akan saya iris-iris. Ada 1 sendok teh ketumbar yang sudah saya sangrai, 4 buah cabai merah. Nah, ini ada 3 batang daun bawang, ada 1,5 sendok teh garam, kaldu secukupnya. Nah, ini untuk aromanya ya, saya pakai bumbu gulai instan atau bisa pakai bubuk kare. Ini kalau kurang suka bisa di skip. Nah, ini ada bahan lanjut, ada bahan untuk bikin tebal ya. Ini ada 4 sendok makan kelapa yang ini nantinya akan kita sangrai ya. Ada 4 sendok makan tepung beras, ini akan memberikan efek tebal dan kokoh. Kalau pakai tepung terigu memang bisa tebal, tapi jadinya kurang kokoh dan ngelemprak gitu ya teman-teman. Lanjut, cara pembuatannya kita haluskan ketumbar terlebih dahulu sampai benar-benar halus. Nah, kita bisa pakai ketumbar bubuk aja biar lebih simpel. Ini saya akan menggunakan garam untuk membantu menghaluskannya ya teman-teman. Pastikan benar-benar halus, karena jika ketumbar ini tidak halus maka ketika digigit telur dadar ini akan ada rasa ketumbarnya. Nah, setelah ketumbarnya ini halus, kita bisa mulai memasukkan cabai merah besarnya ya teman-teman. Ini saya menghilangkan sebagian biji cabai merahnya agar bisa dinikmati oleh si kecil. Nah, setelah cabai merah ini halus, kita bisa lanjut untuk menghaluskan bawang merah dan bawang putihnya. Oke, setelah bumbu halusnya ini sudah siap, kita bisa mulai masukkan bahannya satu persatu. Mulai dari telur, kita pecah 6 butir telur. Nah, setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Aduk-aduknya pelan-pelan saja ya teman-teman, biasa aja, kita nggak perlu mengocok sampai berbusa. Nah, setelah itu kita masukkan irisan daun bawang dan bawang merah, bawang putih yang sebagian diiris tadi. Kita masukkan semuanya. Lanjut, kita masukkan bumbu halusnya. Lalu kita masukkan kelapa yang disangrai. Ini kalau mensangrainya api kecil aja ya teman-teman. Ini aromanya harum seperti kue pancong, atau kalau di Surabaya rangin ya. Aroma kelapa sangrai ini bikin gurih dan tebal. Lalu kita masukkan tepung terigu. Nah, tepung beras ya. Ini saya akan mencampur dengan sedikit air supaya nanti mudah untuk mencampurnya. Kalau saya masukkan semuanya langsung di telurnya, takutnya ada yang bergerindil. Nah, ini akan saya campur sedikit saja, mungkin sekitar 25 ml ya airnya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai larut. Setelah itu kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita masukkan bubuk karinya.
atau bumbu gulai instan. Setelah itu kita campur adonan telur dadar Padang ini teman-teman. Nah, mencampurnya juga seperti ini. Kita campur asal kecampur aja teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mengkocok sampai berbusa, dicampur aja seperti ini. Nah, setelah dirasa sudah tercampur seperti ini, lanjut kita akan panaskan minyak. Kita akan menggoreng sampelnya dulu ya teman-teman. Setelah itu kita cicipin apakah asinnya sudah pas. Jadi kalau pengalaman saya bikin telur dadar Padang, meskipun bumbu dan lain-lain itu sudah banyak dan pas, tapi kurang asin sedikit saja, maka rasa gurihnya itu akan kurang muncul dan kurang nampol ya teman-teman. Lagi pula kita kan goreng 6 telur ya. Jumlah telur yang kita dadar kan ada 6. Jadi kalau kurang garam atau rasanya kurang asin atau kurang pas, sayang juga udah goreng terlalu banyak tapi hasilnya kurang pas. Jadi ini untuk memastikan rasanya itu benar-benar pas. Jika kurang gurih bisa ditambahkan garam atau kaldu bubuk. Jika kurang terlalu asin, jika terlalu asin bisa kita tambahin telur ya teman-teman. Nah, tinggal diukur ini kurang asinnya seperti apa atau kelebihannya seperti apa. Tapi menurut saya rasa yang ada di resep ini sudah pas. Nah, jika dirasa sudah pas, kita pastikan minyak itu benar-benar panas ya, tapi tidak terlalu panas. Kita masukkan adonan telur dadar Padang ini. Nah, seperti ini. Jadi memasukkannya dalam kondisi minyak benar-benar panas ya teman-teman. Tapi panasnya tuh nggak terlalu kebakar gitu ya, nggak sampai muncul asap, panas gitu aja. Nah, setelah itu, setelah semua adonan masuk seperti ini, kita kecilkan apinya menjadi api yang kecil sekali. Kita setting apinya menjadi api kecil, jangan lupa kita tutup. Nah, menggoreng telur dadar Padang yang tebal ini memang membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Jadi sekitar 30-40 menit. Nah, ini setelah 15 menit ya teman-teman, mulai muncul lapisan yang di atasnya. Oke, kita akan cek apakah bawahnya itu sudah matang. Nah, sepertinya masih agak kuning-kuning ya. Jadi kita akan menunggunya 5 menit lagi. Ini 15 menit ya, jadi 20 menit. Ini memang menggunakan api kecil. Nih, setelah 20 menit teman-teman, nah kita bisa mulai membaliknya. Hati-hati membaliknya, kita bisa menggunakan 2 sutil yang lebar, lalu kita balik teman-teman. Kita pegangin bagian bawahnya seperti ini supaya nggak lari bagian bawahnya, lah kita balik seperti ini. Nah, ini memang agak sedikit gosong karena apinya terlalu besar sedikit, padahal ini udah 20 menit ya teman-teman. Nah, ini makanya kita perlu men-setting apinya itu api kecil karena tebal. Bagaimana caranya dia matang di bawahnya tapi dalamnya juga matang ya. Nah, ini setelah 30 menit teman-teman. Nah, ini akan saya belah seperti ini supaya ada udara panas yang keluar dari bawah dan mematangkan bagian tengahnya. Ini membantu mematangkan aja ya teman-teman. Jadi saya akan belah telur ini menjadi 4. Jika tidak menggunakan api kecil bisa dipastikan gosong telur dadar Padang ini teman-teman, karena kita menggorengnya bisa 30-40 menit ya. Sebenarnya kalau teman-teman ingin lebih simpel, mungkin karena keburu untuk sarapan atau keburu dimakan ya, sebenarnya digoreng biasa aja udah bisa ya, cuman hasilnya memang nggak tebal. Nah, ini kan saya tunjukkan caranya bagaimana telur dadar itu bisa tebal. Nah, setelah dipotong jadi 4, kita tutup supaya matang. Nah, ini kita bisa melihat ini dalamnya matang teman-teman. Nah, ini setelah ini ternyata saya pakai waktunya sampai 40 menit ya teman-teman.
Nah, selama 40 menit itu kita bisa tinggal untuk cuci piring, beres-beres, asal jangan ditinggal lihat drakor aja, teman-teman. Ini lumayan lama bikinnya. Sebenarnya caranya simpel, tinggal digoreng, ditungguin aja. Kita bagi dua waktunya. Untuk 15 menit pertama kita bisa melihatnya, nengok, kalau kurang bisa tambahin 5 menit aja gitu ya tadi, teman-teman. Nah, oke, kita bisa mengangkatnya. Nah, ini dia hasil telur dadar Padang. Kalau diukur mungkin bisa jadi sampai 8 cm ya ini, teman-teman. Ini tebal, dalamnya juga matang, rasanya gurih. Gurihnya pas. Rasa gurihnya itu bisa didapatkan dari bumbu dan kelapa itu tadi, tebalnya bisa dibantu dengan tepung beras itu tadi ya, teman-teman. Ini dalamnya juga matang. Ini tahan, misalnya saya bikin pagi, untuk malam pun juga masih tahan ya, teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Selamat mencoba dan selamat makan.